Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah pengajian tajil rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pula tercurah limpahkan salawat dan salam tersebut kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah sering kita bicarakan bahwa esensi tujuan dari ibadah puasa adalah untuk mencapai takwa, berupa kesadaran ketuhanan dalam diri kita. Dengan takwa, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Bahkan sebenarnya Allah lebih memperhatikan perbuatan kita dalam wilayah batin dibandingkan wilayah zahir. Dari sini sebenarnya terdapat faedah lain daripada puasa, di mana puasa dapat berfungsi sebagai obat bagi beragam penyakit hati. Sebab sebagaimana tubuh jasmani kita bisa terkena penyakit, begitu juga dengan hati nurani kita yang tidak sunyi atau tidak luput dari terkenanya penyakit. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memiliki beberapa istilah dalam Al-Quran untuk hati yang berpenyakit atau hati yang sakit. Dimulai dari surah Al-Baqarah, mulai dari awal, Allah mengatakan bahwa hati yang berpenyakit itu mempunyai istilahnya fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya, di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian ke surah berikutnya Allah mengatakan ala qulubihim akinnatan. Setelah hatinya berpenyakit, lalu di dalam hatinya ada sumbatan. Nah, setelah begitu summa qasat qulubuhum, lalu hatinya menjadi keras. Wa tubi'a ala qulubihim, lalu setelah menjadi keras, hati yang berpenyakit itu menjadi terkunci. Dan setelah hati menjadi terkunci, maka ta'mal qulub, kata Allah, mati hatinya. Oleh karena itu, ketika hati berpenyakit, dia tersumbat, menjadi keras, terkunci, lalu buta atau mati akan kebenaran yang ada di depan matanya. Disampaikan kebenaran oleh siapapun, kalau hatinya sedang mati, pasti tidak akan mau menerima. Seperti itu. Dan ternyata kalau kita lihat ke alam nyata ya, maka tanda hati berpenyakit itu salah satunya dia mengeras. Dia kemudian menjadi sulit menerima kebenaran. Dia menjadi merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi kalau kita ini merasa bahwa hati kita putih, bersih gitu ya, mungkin jangan-jangan kita harus khawatir, mungkin hati kita itu putihnya itu nanah dari hati kita yang terluka. Atau ketika hati ini merasa diri ini wangi gitu ya, dalam pandangan orang lain, kita merasa diri kita wangi dalam pandangan orang lain, wah, kita harus periksa hati kita juga. Jangan-jangan wanginya itu dari asap amal ibadah kita yang dibakar oleh ria dan hasud. Seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya sebenarnya penyakit hati itu lebih banyak dan lebih lama bersemayam ketimbang penyakit jasmani.
Kenapa penyakit hati lebih banyak daripada penyakit badan? Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, beliau mengatakan bahwasannya kalau penyakit badan itu si orang yang memiliki penyakit badan tidak akan merasakan penyakit badannya lagi setelah meninggal. Tapi kalau orang yang mempunyai penyakit hati, ketika dia meninggal tapi masih memiliki penyakit hati tersebut akan dibawa sampai akhirat kelak. Ada 3 alasan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kebanyakan orang yang mempunyai penyakit hati tidak tahu bahwa ia sedang sakit. Annal maridhu bihi la yadri annahu maridun. Bahwasanya orang yang sedang sakit itu, yang terkena penyakit hati itu tidak mengetahui bahwasanya ia sedang terkena penyakit hati. Kesombongan mewarnai sikap dan perbuatan kita, tapi kita tidak merasakannya. Bibit kedengkian telah tertanam dalam hati kita, namun kita tidak tahu. Ketamakan sudah lama bersemayam dalam diri kita, sedangkan kita buta terhadapnya. Keriaan sudah mengotori setiap ibadah kita, sementara kita merasa beribadah dengan ikhlas. Penyakit-penyakit ini begitu lembut menggerogoti ibadah kita, sehingga kita tidak menyadarinya. Berbeda dengan penyakit jasmani, sedikit saja kita terkena penyakit, kita sudah merasakannya. Sakit kepala menyerang kepala kita, kita langsung merasakan adanya sakit di kepala kita. Apabila kita demam, kita merasa panas dingin di sekujur tubuh kita. Lebih-lebih kalau terkena penyakit yang transparan, misalnya terlihat dalam kulit kita, urat, kudis, atau panu, kita langsung bisa melihat ada penyakit di dalam tubuh kita. Berbeda. Nah, ini berbeda dengan penyakit hati yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita gitu. Yang kedua, kenapa penyakit hati lebih banyak daripada penyakit badan atau jasmani? Ialah akibat dari penyakit hati tidak dapat disaksikan dengan panca indera yang kita miliki. Ketika kita melakukan maksiat, maka noda hitam akan tertoreh dalam hati dan tidak bisa dideteksi dengan kedua mata kita. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kalla bal rana ala qulubihim, ada titik hitam di dalam hati mereka. Jadi ketika seorang melakukan maksiat, maka ada satu titik hitam. Lalu ketika dia beristighfar, titik hitam itu hilang. Tapi ketika ia terus menerus melakukan kesalahan, maka titik hitam itu menyelimuti hati kita sehingga menjadi sangat hitam pekat hati kita. Makanya menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, asyaddu min maradil badani maradul qalbi. Yang lebih berbahaya daripada penyakit badan adalah penyakit hati, karena dia tidak nampak dan kita terkadang tidak menyadarinya bahwa kita sedang dihinggapi penyakit hati. Yang ketiga, kenapa penyakit hati lebih banyak daripada penyakit jasmani? Menurut Imam Al-Ghazali itu karena para dokternya juga banyak yang sakit. Dokter penyakit hati, kata Imam Al-Ghazali itu al-ulama, para ulama, kiai, atau yang sering disebut secara populer dengan ustaz. Kalau dilihat zaman sekarang ini banyak juga para ulama, kiai, dan ustaz yang terjangkit penyakit hati. Bagaimana mereka akan bisa mengobati penyakit orang lain kalau mereka sendiri sakit? Mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang lain, sedangkan ia sendiri memerlukannya? Meminjam, kalau misalnya mengutip dari perkataan Jalaluddin Rumi ya, dalam kitab Fiqh Ma'fi, ia pernah mengatakan, Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, bila engkau sendiri terbelenggu, bagaimana akan dapat membebaskan orang lain? Dan bila engkau berada dalam lembah kegelapan, bagaimana engkau bisa membawa orang lain menuju istana cahaya? Itulah alasan yang menyebabkan hati lebih banyak daripada penyakit jasmani. Memang kalau kita lihat secara jasmaniah, kebanyakan manusia itu tampaknya sehat. Tapi kalau dilihat secara rohaniah, kebanyakan mereka justru sedang sakit. Ada yang terkena penyakit ria, ada yang mengidap penyakit iri dan dengki, ada juga
yang mempunyai penyakit sombong dan tamak. Bahkan kemungkinan banyak juga yang penyakitnya komplikasi, gabungan dari penyakit ria, sombong, dengki, tamak dan iri, seperti itu. Apa saja bentuk-bentuk penyakit hati ini? Ada banyak sekali. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas mengenai ria, ar-ria, yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah disebut dengan asyirkul asgar, syirik kecil. Ria secara sederhana adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan aneka kebajikan kepada mereka. Kita beribadah kepada Allah tapi dengan mengharapkan perhatian orang lain. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah semata justru kita kotori dengan mencari kedudukan di hati manusia. Itulah ria yang membuat ibadah kita sia-sia, tidak mempunyai makna atau nilai sama sekali di sisi Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu kullu wa ana minhu bari'un." Kata Allah, siapa saja yang beramal karena aku tetapi dalam pengamalannya menyekutukan aku dengan yang lain, maka amal itu semuanya untuk dirinya sendiri dan aku berlepas dari amal itu, kata Allah. Maksud dari Allah berlepas dengan amal yang kita kerjakan adalah amal kita tidak diterima oleh Allah. Logikanya begini, seorang pembantu yang bekerja untuk majikannya, maka bagaimana ia akan mendapatkan upah dari majikannya? Misalnya seorang pembantu tapi dia tidak, ada seorang ART, dia tidak bekerja untuk majikannya, lalu meminta upah kepada majikannya, ya tentu tidak akan diberi karena dia tidak bekerja untuk majikannya, gitu. Begitulah ibadah kita yang ditujukan kepada selain Allah, maka kita tidak mendapatkan pahala darinya sedikit pun. Sebab itu kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau rahimahullah menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 264, sebab itu amalan-amalannya orang-orang yang ria akan hancur dan sirna di sisi Allah. Meskipun yang nampak pada orang-orang atau mereka memiliki amal sebagaimana tanah yang nampak di atas batu licin, safwanin alaihi turab, kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu safwanin alaihi turab. Di atas batu licin ada tanah, di dalam diri kita ada amalan misalnya. Tapi karena ada ria, maka ketika ada hujan lebat, tanah itu hilang di atas batu licin tersebut. Ya seperti itulah perumpamaan orang yang beramal karena ria. Lalu kapankah ria bisa memasuki ibadah kita? Ria dapat masuk ke dalam ibadah kita sebelum beribadah, bisa pada saat di tengah-tengah ibadah, dan bisa juga setelah kita selesai beribadah. Misalnya kita akan sholat berjamaah di masjid, tapi sebelum berangkat ke masjid hati kita sudah dikotori oleh ria. Misalnya, supaya saya pergi ke masjid supaya dilihat oleh orang-orang saya ini sebagai orang yang rajin beribadah. Itu namanya ria telah memasuki dalam diri kita dalam ibadah itu sebelum ibadah itu dilaksanakan. Bisa juga ria memasuki ibadah yang sedang kita lakukan. Kita akan bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin misalnya. Sebelum bersedekah niat kita tulus lillahi ta'ala. Namun di tengah-tengah bersedekah, karena banyak orang yang melihat, lalu dalam hati kita timbul terbesit ria. Kita ingin sekali dipuji sebagai orang yang dermawan oleh orang-orang yang menyaksikan. Saat itu kita lupa diri dengan tujuan awal kita yang semata-mata hanya untuk Allah. Mungkin pula singgah dalam diri kita setelah ibadah yang kita lakukan selesai. Orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji sebelum berangkat, niat mereka ikhlas karena Allah. Pada saat menjalankan semua rukun haji, boleh jadi mereka pun masih ikhlas. Hal ini terlihat saat menjalankannya. Mereka seringkali hanyut dalam kekhusyuan dan tidak jarang disertai isakan tangis. Tapi setelah selesai beribadah haji dan kembali ke tanah air masing-masing, mungkin saja banyak di antara mereka yang ingin menunjukkan pangkat kehajian yang kepada orang lain. Kemana saja mereka pergi, mereka mengenakan kopiah haji berwarna putih atau jubah putih. Mereka ingin setiap orang memanggilnya dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji. Bahkan ketika ada orang yang bertemu dengan dia misalnya yang telah melaksanakan ibadah haji,
cuma memanggil Pak Hasan misalnya, taruhlah ya ininya, misalnya Pak Hasan atau Pak Andi, karena Pak Andi dan Pak Hasan sudah melaksanakan ibadah haji, lalu timbul di dalam hatinya, wah dia tidak mengatakan saya Pak Haji dulu, ada hajinya gitu. Nah itu berarti riya sudah masuk di taraf ibadah sudah dilaksanakan. Jadi riya itu bisa masuk di sebelum, tengah-tengah ketika pengerjaan maupun setelah ibadah dilaksanakan. Karena mungkin sekali setelah selesai dari beribadah, bisikan-bisikan riya menyelubungi jiwa kita tanpa kita sadari. Sebab riya merupakan penyakit yang amat sangat lembut sekali, di mana kebanyakan kita gagal untuk mendeteksinya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bercerita tentang seorang sufi, di mana suatu saat hiduplah seorang sufi yang sangat rajin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Karena begitu tekunnya dalam berjamaah sampai-sampai ia selalu berada di barisan paling depan selama 30 tahun. Sungguh suatu prestasi yang amat langka di zaman sekarang. Tapi entah kenapa suatu hari ia terlambat datang ke masjid, sehingga ia melakukan salat berjamaah di barisan paling belakang. Tepat pada saat itulah terbesit perasaan malu di dalam hatinya, yang biasanya sudah selama 30 tahun si sufi ini sholat berjamaah di barisan paling depan. Ini dia karena satu sebab dia sholat berjamaah tapi di barisan paling belakang. Lalu ia merasa sangat malu sekali kepada orang-orang di sekelilingnya. Kenapa aku sampai datang terlambat? Mengapa aku sampai berada di barisan paling belakang? Alangkah malunya aku, kata Imam Al-Ghazali si sufi ini. Sejuta pertanyaan dan kegelisahan bergema di dalam jiwanya. Tapi pada saat itu pula ia menyadari bahwa ibadahnya selama ini ternyata belum ikhlas karena Allah semata. Jadi kalau kita suatu saat yang merasa misalnya biasanya salat berjamaah di barisan paling depan terus itu selama 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi setelah itu kita ada satu sebab kita berada di barisan belakang, lalu kita merasa malu karena kita sholat berjamaah di barisan paling belakang. Siapa tahu mungkin kita harus periksa hati kita. Hati kita mungkin sudah terkena yang namanya riya pada saat itu. Begitu, ia rajin mengerjakan salat berjamaah untuk mencari perhatian manusia, bukan mencari ridha Allah. Ia selalu berusaha berada di barisan paling depan, hanya mengharapkan pujian orang lain, bukan mengharapkan pahala dari Allah. Hingga ketika berada di barisan belakang, ia malu dengan orang-orang di sekitarnya. Sebab kalau yang dicari keridhaan Allah semata, tentu ia tidak akan malu berada di barisan paling depan atau belakang ketika salat berjamaah. Melalui kisah ini, Al-Ghazali ingin menyingkap kepalsuan ibadah kebanyakan manusia, bahwa jarang sekali orang yang benar-benar mampu untuk ikhlas dalam amal perbuatannya. Bayangkan saja si sufi yang sangat rajin ibadahnya, dia telah mengabdi kepada Allah dalam rentang waktu yang sangat lama secara istiqomah, 30 tahun kata Imam Al-Ghazali. Dia merasa bahwa dirinya sudah ikhlas dalam beribadah. Ternyata dalam pengabdiannya yang sangat lama itu, penyakit riya telah menggerogoti niat sucinya tanpa ia sendiri menyadarinya. Kenyataan inilah yang paling dikhawatirkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti daripada yang aku takuti atas umatku adalah ar-riya, kata Rasulullah, di mana riya ini lebih samar, lebih tidak kelihatannya daripada semut hitam yang di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Luar biasa betapa lembutnya riya menyelubungi hati kita, sampai-sampai misterinya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam hari yang gelap gulita masih lebih misterinya riya yang memasuki ibadah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak menyadari bahwa dalam ibadahnya telah ternodai riya. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak orang yang tidak menyadarinya sampai maut menjemput selembar nyawa mereka. Dalam sebuah hadis sahih yang agak panjang, mungkin kita semua sudah mengetahuinya, mengenai 4 golongan manusia yang seluruh amal kebajikan mereka ditolak oleh Allah.
Mereka adalah yang pertama para pahlawan yang mati dalam medan pertempuran, yang kedua orang-orang alim yang mengajarkan umat manusia, yang ketiga para ahli qura yang rajin menyenandungkan Al-Quran dan orang yang dermawan kepada fakir miskin dengan harta mereka. Namun kenapa amal mereka ditolak oleh Allah? Ternyata kesucian niat mereka dalam melakukan amal kebajikan telah ternodai oleh kerumnya penyakit riya, sampai kematian menjemput mereka. Kisah dalam hadis Rasulullah SAW ini sebenarnya merupakan refleksi dari firman Allah surah Al-Furqan ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kata Allah, pada hari kiamat kelak itu akan kami tunjukkan, akan kami suguhkan, ini amalanmu. Lalu kami jadikan amalan-amalan yang mereka kerjakan karena ria itu bagaikan debu yang bertebaran, haba'an mansura, debu yang bertebaran, seperti itu. Kembali jamaah takjil rahimakumullah, kembali pada tujuan ibadah puasa. Bagaimanakah puasa bisa mengobati penyakit hati yang bernama ria? Ialah melalui kesadaran ketuhanan yang disebut dengan takwa. Melalui ibadah puasa, jiwa kita dibawa memasuki wilayah kesadaran. Ucapan Rasulullah bahwa Allah tidak melihat bentuk wajah dan penampilan kita, tapi Dia hanya melihat hati kita, tempat di mana keculasan dan kebohongan tidak mampu bersuara. Bersama ibadah puasa, kita dibawa untuk menyelami dalamnya samudra jiwa kita sendiri, tempat di mana kejujuran dan keikhlasan bertakhta. Melalui ibadah puasa ada kontrol internal, bahwa kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah, setiap desahan nafas kita, dan setiap jantung kita. Kita malu mengharapkan kasih sayang manusia yang semu dibandingkan kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Kita takut kalau menjadi mulia di hadapan orang lain tapi berubah hina di hadapan Allah. Khawatir kita dengan pujian orang lain apabila segala amal ibadah kita menjadi sirna di sisi Allah. Maka mari kita tumbuhkan kesadaran ketuhanan dalam taman jiwa kita, agar setiap ibadah yang kita lakukan bisa steril dari noda penyakit ria. Semoga Allah Asy-Syahid, Tuhan yang Maha Menyaksikan, berkenan membimbing kita untuk menjadikan dirinya semata sebagai pusat perhatian dan tujuan jiwa kita dalam setiap tarikan nafas yang kita hembuskan, sehingga amal-amal kebajikan kita akan bermakna di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, ditutup dengan doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana wa qulubahum minan nifaq wa a'malana wa a'malahum minar riya wa alsinatana wa alsinatahum minal kadhib. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina al-ahya wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.